Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ghazwatul Khandaq, kalau yang lama halaman 34, kalau yang baru halaman berapa? Ghazwatul Khandaq sudah ketemu? Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Khandaq itu parit, tahu parit? Ya. Satu sudah ketemu, halaman berapa? 34. Kalau yang baru halaman berapa? 36, 42. Kalau yang lebih baru lagi ketemu, kalau yang besar halaman 22. Kalau yang baru, yang kecil halaman berapa? 42. Kalau yang lama halaman 34. Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Perang Khandaq, perang parit. Satu, fisanatil khamisah, di tahun kelima Hijriyah. Berarti posisi Rasulullah ada di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. 5 Hijriyah berarti tahun kelima Rasulullah berada di Madinah. Karena permulaan kalender Islam itu dimulai dari pertama kali Rasulullah hijrah. Di tahun Rasulullah berada di Madinah di tahun kelima, hadasat terjadi Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Kenapa diistilahkan dengan perang Khandaq? Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah itu mau diserang oleh kelompok-kelompok orang kafir. Kemudian karena Rasulullah selalu siap siaga sebelum serangan itu sampai ke area negara Madinah, Rasulullah mengadakan meeting room. Rasulullah mengadakan rapat bersama para pemimpin-pemimpinnya. Di antaranya yang ikut rapat adalah sahabat dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Namanya sahabat yang ikut rapat ketika Rasulullah, ketika negara Madinah mau diserang, itu Rasulullah mengadakan rapat. Di antaranya yang ikut rapat itu namanya Salman Al-Farisi. Di saat-saat genting, Salman Al-Farisi ini mengajukan usulan, ya Rasulullah, bagaimana kalau di sekitar Madinah itu kita buat parit, buat Khandaq, agar supaya pasukan-pasukan kafir Quraisy itu tidak bisa masuk ke Madinah. Adapun kedalaman parit yang digali itu sedalam 40 hasta, atau kalau dimeterkan 20 meter, begitu dalamnya. Sehingga apabila ada pasukan kafir Quraisy mau ke Madinah, mereka terjatuh. Apalagi yang ditunggangi semisal unta tidak bisa loncat, atau gajah. Meskipun banyak pasukan kafir Quraisy, karena pasukan muslimin punya strategi, punya sistem,
Maka pada akhirnya kaum Quraisy itu dapat dikalahkan. Watu sama dan dinamakan perang itu bil ahzabih, dengan perang Ahzab. Kenapa dikatakan perang Ahzab? Karena banyak golongan yang berkumpul menjadi satu untuk menyerang Madinah. Jadi bukan hanya satu golongan, banyak golongan. Makanya dikatakan perang Ahzab. Ahzab itu jamak kata plural, kata jamak, ya, kata jamak dari hizbun. Hizbun itu artinya golongan. Kalau al-ahzab itu artinya banyak golongan. Semua golongan ini bergerak ke arah Madinah secara serentak, seperti yang telah mereka sepakati bersama. Jadi golongan A berkonspirasi dengan golongan B, C, D, itu menjadi satu sampai jumlahnya 10.000. Coba kalian bayangkan, golongan musuh itu 10.000, sedangkan penduduk Madinah, baik itu laki-lakinya dijumlah dengan penduduk perempuannya, wanitanya dan anak-anaknya, itu tidak sampai 10.000, ratusan ya. Itu sedikit. Tidak mungkin melawan mereka dengan cara adu kekuatan. Makanya yang difikirkan itu adalah strategi peperangan, ya. Dalam beberapa hari saja di sekitar Madinah sudah berhimpun pasukan musuh yang besar, jumlahnya mencapai 10.000 prajurit. Itulah gelar pasukan yang jumlahnya lebih banyak daripada seluruh penduduk Madinah, termasuk wanita, anak-anak dan orang tua. Jika pasukan itu yang sedang berhimpun di sekitar Madinah melakukan serangan secara tiba-tiba dan serentak, maka sulit dibayangkan apa yang akan terjadi dengan eksistensi kaum muslimin. Bahkan boleh terjadi mereka akan tercabut hingga ke akar-akarnya. Itulah kenapa dikatakan perang Ahzab, karena banyak golongan menjadi satu, bersekongkol untuk menyerang Madinah. Kalau satu golongan itu namanya hizbun, kalau banyak golongan namanya Ahzab. Ahzab itu jamak taksir. Tahu jamak taksir? Kan ada jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim itu kalimat jamak yang diimbuhin alif dan ta. Kalau jamak mudzakkar salim itu yang diimbuhi ya nun ketika nasab jarnya, diimbuhi waw nun ketika rofa'nya. Kalau jamak taksir itu berubah dari bentuk mufradnya. Masih ingat pelajaran Al-Miftahnya yang kelas 7 belum ya? Belum. Al-Ahzab, saya ulangi lagi, dikatakan perang Ahzab karena perang ini melibatkan banyak kelompok kaum Quraisy menjadi satu. Sebelum pasukan itu nyampe ke Madinah, informasi itu segera didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Li'anna katsiran, karena banyak. Ayo diartikan. Li'anna katsiran, karena banyak. Min qabailil arabi, dari kabilah-kabilah Arab. Wal Yahudi, dan kabilah Yahudi. Ijtama'u, berkumpul menjadi satu. Limuharabatil muslimin, untuk memerangi orang-orang Islam. Jadi dulu orang Islam itu ngenes sedikit, tapi selalu ingin diperangi oleh orang-orang
Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Arab kafir Quraisy itu tempatnya di Mekah, orang-orang Yahudi di luarnya. Semuanya menjadi satu untuk memerangi orang-orang Islam. Wahasoru, dan mereka mengepung Al-Madinatah, Madinah. Maka berdasarkan informasi ketika ada kabar bahwa Madinah itu akan diserang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyelenggarakan majelis tinggi permusyawaratan untuk menampung rencana pertahanan di Madinah. Setelah berdiskusi panjang lebar di antara anggota majelis, mereka sepakat melaksanakan usulan yang disampaikan seorang sahabat yang cerdik, namanya Salman Al-Fari. Dalam hal ini Salman berkata, bukan Salman kelas 7, Salman berkata, ini coba didengar perkataan Salman. Wahai Rasulullah, dulu jika kami orang-orang Persia sedang dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami. Ini merupakan langkah yang amat bijaksana yang sebelumnya tidak dikenal bangsa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera melaksanakan rencana itu. Setiap 10 seorang laki-laki diberi tugas untuk menggali parit sepanjang 40 hasta atau 20 meter. Jadi para sahabat dulu ketika dimintai tolong oleh Rasulullah, kamu menggali parit 20 meter 10 orang, mereka langsung melaksanakannya. Kalau kalian disuruh ngaji, langsung ikut ngaji, tidak usah menggali parit. Dengan giat dan penuh semangat, orang-orang muslim menggali sebuah parit yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memompa semangat mereka dan terjun langsung di lapangan. Rasulullah ikut menggali juga. Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam parit. Jadi Rasulullah ikut terjun masuk ke dalam parit, sementara orang-orang sedang giat menggalinya. Kami mengusung tanah di pundak kami. Beliau bersabda, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ampunilah dosa orang-orang Muhajirin dan Ansor. Jadi orang-orang Muhajirin dan Ansor didoakan oleh Rasulullah karena ikut berjuang. Ya Allah, ampunilah Muhajirin dan Ansor. Rasulullah sampai banyak debu. Bahkan dalam suatu riwayat, mereka tidak dapat upah, tidak dapat konsumsi. Yang dikonsumsi oleh beliau-beliau para sahabat hanyalah tepung. Jadi tangan itu dibasahi, kemudian dicelupkan ke dalam tepung itu yang dimakan. Jadi saking sulitnya makanan dulu untuk mengenyangkan perut. Kalau sekarang kalian cukup datang ke kantin atau datang ke ruang makan, itu sudah kenyang. Kalau dulu tidak semudah itu. Wakanah, dan ada duhum jumlah mereka asrotah ala firojulin, 10.000 pasukan. Yar'isuhum, yang memimpin mereka Abu Sufyan bin Harb. Siapa Abu Sufyan bin Harb? Pemimpin pasukan yang jumlahnya 10.000 itu namanya siapa? Abu Sufyan bin Harb. Harb itu artinya perang, makanya menjadi pemimpin perang karena namanya tukang perang. Ada riwayat cerita yang diceritakan oleh Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke parit pada pagi hari yang amat dingin. Jadi Rasulullah dan para sahabat meskipun cuacanya dingin pada pagi hari tetap menggali parit. Jadi kalian meskipun dingin-dingin tetap wudhu, tetap setoran Al-Quran.
Sementara orang-orang Muhajirin dan Ansor sedang menggali parit. Mereka tidak mempunyai seseorang yang bisa diberi upah untuk pekerjaan ini. Jadi kalian nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah menjadi orang yang berumur 25 ke atas semisal, kemudian menjadi tokoh, maka jadilah tokoh yang tabah. Iya. Dulu para sahabat ketika menggali parit, beliau-beliau itu perutnya kosong, lapar dan juga letih. Oleh karena itu beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Muhajirin dan Ansor." Dulu prinsip orang-orang pejuang itu tidak ada istirahat kecuali di akhirat. Semangat, ya, perang semangat menggali parit, semangat ikut ngaji, semangat ikut mengartikan kitab, semangat, ya. Bahkan para sahabat bilang begini, santri-santrinya Rasulullah bilang begini, ketika Rasulullah berdoa, sesungguhnya kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Muhajirin dan Ansor. Para santrinya Rasulullah menjawab, kamilah yang telah berbaiat kepada Muhammad, siap berjihad selagi kami masih hidup. Nah, jadi ketika kalian sudah mendaftar ke pondok pesantren, ya, ketika sudah ada komitmen berbaiat, maka kalian harus siap belajar, ya, harus siap melaksanakan kegiatan pesantren, harus semangat. Waktunya menghafal, waktunya mendengar, waktunya menulis. Jadi yang tidak menulis berarti itu tidak ikut peperangan, ya. Jadi santri yang ngaji tidak ikut menulis, tidak mencatat, berarti merupakan prajurit atau santri yang tidak ikut totalitas dalam peperangan. Apalagi yang membelot, ya, waktunya ngaji di masjid ternyata ada di pos, misal. Waktunya ngaji di masjid ternyata ada di jemuran. Itu namanya pasukan atau santri yang tidak ikut komando. Dulu ada santrinya Rasulullah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika diajak perang, itu tidak ikut perang, tapi membelot. Kalian jangan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, sepertilah Sayyidina Abu Bakar yang setia ikut mendampingi Rasulullah, seperti Sayyidina Umar. Kalian mau meneladani Sayyidina Umar, Uthman, Ali, Abu Bakar, atau seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik? Tentunya ingin meneladani yang baik-baik. Jadi Rasulullah ini ada cerita datangnya dari Al-Bara bin Azib, berkata, kulihat beliau mengangkuti tanah galian parit hingga banyak debu yang menempel di kulit perut beliau yang banyak bulunya. Jadi perut Rasulullah itu berbulu, ya. Orang-orang Arab itu kan dadanya berbulu. Ketika Rasulullah mengangkut tanah, itu tersingkap baju Rasulullah sehingga kelihatan bahwa dada Rasulullah itu ada bulunya. Jadi Rasulullah itu dulu ngangkut galian parit yang banyak bulunya. Sempat pula kudengar beliau melantunkan syair. Jadi Rasulullah sambil angkut parit sambil nyanyi-nyanyian agar tidak terasa capek. Fahafaroh nomor 4. Fahafaroh, maka menggali an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulal madinati, di sekitar Madinah,
khandaq. Jadi Rasulullah juga ikut menggali khandaq, menggali parit. Sambil mengangkut tanah beliau bersabda. Jadi beliau itu sambil mengangkut tanah sambil bersabda, ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, tentu kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak bersedekah dan tidak sholat. Turunkanlah ketenteraman kepada kami dan kokohkanlah pendirian kami jika kami berperang. Sesungguhnya para kerabat banyak sewenang-wenang kepada kami. Jika mereka menghendaki cobaan, kami tidak menghendakinya. Jadi Rasulullah ikut menggali parit. Jadi kalau Rasulullah tidak hanya menyuruh, semisal kisim tandif, di sini ada kisim tandif, khadamat. Jadi kalau kisim khadamat ingin meneladani sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya memantau tapi juga ikut terlibat, ikut terjun bersih. Dulu saya ketika di lantai 4, ketika waktunya tandif, ini ada yang nututin zamannya saya, yang kelas 12 mungkin nututin. Dulu ketika saya tandif di lantai 4, saya juga ikut tandif, ikut nyiram, ikut gosok WC, membersihkan lantai di kamar mandi. Untuk apa? Untuk memompa semangat teman-teman yang tandif. Kalau tidak dicontohkan, mungkin hanya disiram, basah, sudah selesai, pulang, selesai, cepat tandifnya. Maka Rasulullah ketika ingin memompa semangat, Rasulullah ikut mengerjakan. Ketika wirid, maka semua kisim ubudiyah ikut wirid. Ya, nanti sambil ngontrol, sambil baca wiritannya. Ya, sambil bangunin, sambil baca juga. Tujuannya apa? Agar mereka yang tidur semangat untuk membaca. Dulu pernah saya ikut jamaah subuh di pondoknya Abi Ihya Pujon, Malang. Itu ketika jam 2 saya dibangunin, padahal waktu itu saya berstatus dari tamu, ikut dibangunin. Dor. Wah, ini tamu diajak tahajudan ini. Tidur lagi saya karena capek dari Surabaya. Dibangunin lagi, dor. Ayo bangun, kiam, kum. Tidur lagi saya karena capek. Dibangunin lagi. Akhirnya saya jam 3 bangun. Jam 3 lebih bangun. Kemudian sholat tahajud, nunggu subuh, sudah adzan. Itu jaraknya masih 20 menit sampai 30 menit. Hampir terbit matahari baru iqomah. Saya nunggu sambil ngantuk-ngantuk. Ketika pas wiritan, itu wiritannya sampai jam 6 lebih wiritannya. Jadi setelah sholat subuh wiritannya sampai jam 6 lebih, jam 6.10 itu wiritannya. Kalau ketiduran langsung ditarik sama tim ubudiyahnya, langsung diberdirikan, berdiri. Kalau di sini cuma ditarik, ayo bangun, berdiri di belakang. Kalau di sana sama serbannya diar. Ya, itulah semangatnya para pejuang. Kita harus semangat. Jadi hingga banyak debu yang menempel di kulit perut beliau yang banyak bulunya. Kemudian orang-orang muslim bekerja dengan giat dan penuh semangat sekalipun mereka didera dengan rasa lapar. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh sahabat Anas. Beliau berkata, masing-masing orang sedang menggali parit diberi tepung gandum sebanyak 1 genggam tangan. Jadi sarapannya gandum segenggam, 1 suapan. Jadi seharian tidak makan,
Ketika makan itu hanya satu suapan sah. Kalian berapa suapan ketika zuhur atau jam makan malam? Iya, berapa? 2 suapan, 3 suapan, atau bahkan sampai 1 piring. Kalau santrinya Rasulullah ketika selesai menggali parit, sarapannya hanya segenggam. Kalau saya kurang. Kalau saya masih belum terasa kenyang, nambah lagi nanti. Lalu dicampuri dengan minyak sebagai adonan. Tidak ada lauknya, hanya tepung dengan minyak. Kerongkongan mereka jarang tersentuh makanan, sehingga dari mulut mereka keluar bau yang tidak sedap. Saking laparnya, sampai-sampai seperti orang puasa. Orang puasa itu kan mulutnya tidak sedap ya aromanya. Jadi para santrinya Rasulullah saking laparnya, perutnya itu bau mulutnya itu sampai tidak sedap. Bahkan Abu Talha berkata, kami mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami lapar Rasulullah. Lalu kami mengganjal perut kami dengan batu. Saking laparnya, perut mereka itu diikat dengan batu. Beliau juga mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Jadi Rasulullah juga merasakan lapar, sehingga perut Rasulullah diikat dengan batu. Bi'isa roti Salman Al-Farisi, dengan rekomendasi Salman Al-Farisi. Khaufan, karena khawatir, minal hujumih, dari serangan. Minal hujumih, dari selama penggalian parit ini terjadi beberapa tanda nubuah yang berkaitan dengan rasa lapar yang mendera mereka. Ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, melihat beliau yang benar-benar tersiksa karena lapar. Lalu Jabir menyembelih seekor hewan dan istrinya menanak 1 sok tepung gandum. Jadi yang laki-laki bertugas menyembelih hewan, yang perempuan bertugas memasak. Setelah masak, Jabir membisiki Rasulullah secara pelan-pelan agar datang ke rumahnya bersama beberapa sahabat saja. Tetapi beliau justru berdiri di hadapan semua orang yang sedang menggali parit, yang jumlahnya ada 1000 orang. Lalu mereka melahap makanan yang tak seberapa banyaknya itu hingga mereka kenyang. Bahkan masih ada sisa dagingnya. Jadi Talha mengundang Rasulullah. Rasulullah, kamu sedang lapar, perutnya diikat dengan batu. Ayo saya undang dengan beberapa sahabat. Tidak diundang semua. Kenapa? Karena persediaannya hanyalah sedikit. Tapi Rasulullah kasihan kepada yang lain. Ayo semuanya ikut. Talha bingung, gimana ini? Persediaan di rumah hanya sedangkan 1000 prajurit oleh Rasulullah diundang semua untuk makan bareng. Ternyata makanan yang sedikit itu cukup untuk mengenyangkan 1000 sahabat Rasulullah. Itu mukjizat ya. Kalau kalian punya makanan 1 piring, yang diundang jangan 1 pondok ya. Yang diundang hanyalah 1 atau 2 orang saja. Tapi kalau punya karomah, banyak para kiai yang mengadakan acara, persediaan makanannya hanya sedikit, tapi mengundang banyak orang. Makanan yang sedikit itu cukup untuk mengenyangkan para tamu. Itulah karomah para kiai. Wastamarroh dan berlangsung al-hisaruh, pengepungan, khamsata asaroh yauman, 15 hari. Jadi 15 hari Khalid bin Walid itu ketika peperangan tidak tidur. Kalau kita sehari semalam sudah tidak tidur, wah sudah protes ya. Ila antafarraqat, sampai kocar kacir
kalimatul ahzab, persatuan golongan-golongan mereka, wasallatoh, dan memberikan kuasa Allahu siapa Allah alaihim atas mereka rihan syadidan, angin yang kuat, wa junudan, dan tentara-tentara lam yarauha, yang musuh tidak melihatnya, qolaat, yang membongkar angin itu, yang membongkar autadahum, tenda-tenda mereka, wa kafaat, dan menghancurkan kudurahum. Apa arti kudurahum itu? Ada yang tahu apa artinya? Kudurahum itu artinya bisa periuk mereka atau kekuatan mereka. Wasafat, dan menimbun alaihim atas mereka aturobah, debu. Waromatshum, dan menimpakan mereka bilhaso, dengan kerikil. Faharabu, maka mereka lari min lailatihim, dari malam mereka. Apa hikmahnya? Meskipun pasukan muslimin itu sedikit, karena pasukan muslimin adalah pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah, orang yang terbaik, dan juga orang-orang Islam pasukannya, maka menanglah mereka, dibantu oleh Allah. Allah itu yatawallas sholihin, akan selalu membantu orang-orang soleh, orang-orang Islam umumnya. Jadi kaum muslimin tidak mempunyai rasa gentar meskipun diharuskan berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya banyak. Apa hikmah dari kisah ini? Kita itu tidak boleh mengandalkan kekuatan kita saja, tidak boleh mengandalkan kecerdasan kita saja. Harus paham bahwa semua kekuatan, semua keberhasilan itu semata-mata bantuan dari Allah. Kita pelajari perang Khandaq ini, meskipun mereka hanya berjumlah 1000 pasukannya, yang lain wanita dan anak-anak, dan musuhnya itu 10.000, 1:10 kan ya. Tapi kenapa menang? Karena mereka berada di pihak yang benar. Jangan pernah melakukan kecurangan dalam perjuangan. Jangan pernah bersengaja menjatuhkan lawan dalam peperangan. Lakukanlah dengan apa adanya dan sportif. Insya Allah dalam perjuangan pasti kita akan menang. Seperti pasukan Khandaq, pasukan muslimin bisa memenangi melawan 10.000 pasukan kaum kafir. Kenapa? Karena mendapatkan bantuan dari Allah. Apa alasannya kok bisa mendapatkan bantuan dari Allah? Karena mereka selalu menjaga dalam kebenaran, tidak pakai hawa nafsu. Wallahu a'lam. Ambilkan tawajuhat, doa bareng-bareng. Sudah bawa tawajuh doanya.
Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca doa bareng-bareng. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan tausil li kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana rafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa kulli dhi mahabbah أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. يا ربنا رفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. صلوا على النبي محمد.
Yang tilmidah dulu, yang tilmid diam dulu, yang tilmid diam dulu.